Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat milad Biker Subuhan Pekanbaru yang ke-6 Hijrah berjamaah istiqomah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendri yang selalu mengantar saya YTWU jatuh dari tangga, kakinya patah, tulang ekor belakang patah. Antum hati-hati, kalau sudah takdir tak bisa terelakkan, tapi kita ada usaha dan ikhtiar. Jangan naik ke tangga, turun tangga, tengok. Kalau sudah takdir apa boleh buat, tapi ada ya. Saya semalam menjenguk ke rumah sakit. Beliau selalu hadir kajian itu. Jangan kita ini mengaji. Tak tahu menahu tentang kawan sakit, mati. Apalah guna kita ngaji? Saya niat mau nikah tahun ini, ibu saya punya pilihan, saya punya pilihan sendiri. Bagus. Yang pusing itu kalau tak ada pilihan. Kalau begini, salah. Kalau perlu 4 lagi. Ini pilihan amak den, iko apa den, iko uni den, iko pepsoden. Tapi saya bingung, takut mengecewakan ibu saya. Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Antara saya mau duduk di lantai dengan duduk di kursi, itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Kita sekali ini ngajinya duduk di lantai aja ya. Lantai. Kita ngajinya hari ini di kursi. Pilihan kan? Pilihan. Antara saya mau datang pakai mobil dengan pakai motor, pilihan atau keterpaksaan? Pilihan, terserah saya. Saya mau datang pakai motor, saya mau pakai mobil, saya mau jalan kaki. Antara saya mau sarapan lontong dengan nasi uduk, pilihan atau keterpaksaan? Nah, antara antum mencintai si A dengan si B, pilihan atau keterpaksaan? Cinta bukan pilihan, cinta keterpaksaan. Berarti antum tak paham tentang cinta. Saya sengaja pancing dengan 3 produk. Antum tak bisa dipaksa untuk mencintai, karena cinta bukan pilihan. Paham tak? Saya ulang sekali lagi. Saya mau duduk di lantai dengan di kursi. Pilihan kan? Pilihan. Terserah saya. Saya mau duduk di lantai. Saya mau datang pakai mobil, pakai motor. Pilihan. Suka hati saya. Saya mau pakai mobil, pakai motor. Saya mau sarapan lontong atau nasi uduk. Mencintai A dengan si B. Paham tak paham? Antum sampai belum paham. Cinta itu bukan pilihan. Yang satu namanya, payah saya nyebut nama perempuan itu semua. Cinta itu bukan pilihan, tapi keterpaksaan. Makanya muncul banyak pertanyaan ke saya, Ustadz, apa hukumnya mencintai bini orang? Kenapa? Karena dia terpaksa. Tak bisa berpindah ke lain hati.
Karena cinta itu keterpaksaan bukan pilihan lah, maka keluar judul lagu Kutunggu Janda. Maka keluarlah lagu Baranak Ampek dan Nanti. Kenapa? Karena cinta bukan pilihan. Cinta bukan pilihan. Maka jangan menikahi orang yang tidak antum cinta. Paham? Antum bilang sama mak, aku tak mencintai dia. Mak paksa pun aku nikah dengan dia, aku tetap juga akan menikahi dia. Setelah lakinya mati, Baranak Ampeknya akan dan nanti. Jadi mak antum pun berpikir, kalau mak antum pernah jatuh cinta dan dia dulu nikahnya tidak dipaksa, dia akan berpikir, saya tak akan memaksa Mizian Haziq Abdillah dengan pilihan saya. Karena saya tahu dia punya cintanya sendiri. Saya tak akan memaksa Sami. Sami, kau mesti nikah dengan pilihan aku. Kau sudah kucarikan ini seorang penghafal Quran tamat dari Kairo. Kata Sami, ayahnya nikah. Tapi saya hanya mengharap, kalau bisa nak, kau carilah yang hafal Quran, supaya bisa dia nanti mengajar di Ma'had Az-Zahra. Kalau bisa nak, kau carilah yang jilbabnya panjang, supaya santri-santri nanti tak salah adab. Kalau bisa nak, kita ini sebagai orang tua begitu, bukan kita paksa, karena cinta bukan, paham? Dari pertanyaan saya tadi, saya tahu antum belum mengerti tentang cinta. Seorang ulama atau yang kami anggap ustadz yang bisa meruqyah, tapi sholat berjamaahnya bisa dibilang tak pernah di masjid. Bagaimana menurut ustadz orang seperti itu? Yang membuat jin itu takut apa? Apa yang membuat jin itu takut? Apakah jubahnya? Apakah sorbannya? Yang membuat jin itu takut adalah iman orang yang meruqyah. Itu yang membuat jin takut. Makanya Masa Umar fajjan qattu, kalau Umar sudah melewati jalan, masa syaitanu fajjan ghaira fajjika, setan akan lewat di jalan yang lain. Kenapa? Karena iman Umar. Bukti iman, sholat berjamaah. Kalau nampak orang sholat berjamaah, beriman, selamat dari munafik. Macam mana setan bisa takut sama dia tak sembahyang? Bukan bacaannya. Kalau bacaannya, setan itu pun hafal ayat kursi itu. Allah la ilaha illa. Aku hafal kata setan. Banyak pula hafalan aku lagi dari kau. Gitu. Kau cuma wala hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Aku bisa lah ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yang membuat setan itu takut adalah iman. Jadi saya ditanya sama Ustaz, ya, ada orang tukang ruqyah. Terus setiap dia meruqyah bininya ikut. Saya bilang, karena jin itu takut sama bininya, bukan sama yang tukang baca itu. Dari mana Ustaz tahu, kata dia? Karena Ustadz yang meruqyah itu pun takut sama bininya. Macam mana lah setan mau takut sama dia? Kata setan, aku takut sama kau karena hati kau itu takut sama Allah. Macam mana aku takut sama kau? Sama bini kau pun kau takut. Paham antum cakap saya dengan? Jadi
Kalau ada orang nanti mengaku bisa meruqyah, mengusir hantu, setan, tak sembahyang, orangnya tidak melaksanakan sunnah, berarti dia setan. Hanya di medsos saja dia diramaikan, dihebohkan orang, diviralkan orang. Betul tidak? Berapa banyak orang viral bisa mengusir hantu, konten, dibuatkan konten. Dulu kan ada acara hantu kan, menangkap hantu segala macam. Orang barat pun ada filmnya viral dulu menangkap hantu. Masih ingat antum judulnya? Ghostbuster. Pakai vacuum cleaner. Masih ingat? Ghostbuster itu saya SMP. Antum tulis nanti di YouTube, masih ada film. Ghostbuster. Tukang angkat hantu. Datang dari rumah pakai vacuum. Bisa disebutkan vacuumnya. Jadi setan itu takut karena iman kita, karena istiqomah kita. Itu yang berbeda. Semenjak saya hijrah, saya banyak bermuhasabah. Muhasabah itu merenung, introspeksi diri. Saya merasa banyak dosa, hingga terasa seperti menggendong dosa itu setiap hari. Apakah ini kebaikan atau keburukan? Yang kita takutkan itu adalah kita merasa tak berdosa. Kalau ada untuk merasa tak berdosa, hati-hati. Kalau Ustadz, apa yang Ustadz rasakan? Yang saya rasakan, amal ceramah saya sudah diambil karena saya riak. Di mana-mana ceramah baliho, dipuji-puji orang, disanjung-sanjung orang, tangan dicium orang. Saya merasa amal saya ini sudah habis. Saya merasa dosa saya banyak. Dosa ujub, merasa diri. Dosa sum'ah, menyebut-nyebut dosa. Jadi mesti selalu merasa berdosa, supaya kita selalu beristighfar. Jadi puncak daripada hijrah adalah merasa berdosa. Saya banyak ketemu orang hijrah ini tidak merasa berdosa, tapi membanggakan dosa. Insya Allah kalau ngomong orang agak 5-10 kata udah terbaca kita. Saya ini Pak Ustadz sebutlah mana aja hotel di Pekanbaru. Itu dia bukan berdosa, tapi bangga dengan dosa. Banyak orang bangga dengan dosa. Orang kalau berdosa tak begitu. Takut dia, malu dia, menetes air mata. Jadi antum yang sudah merasa berdosa, berarti sudah masuk dia ke dalam hati. Ada yang mesti diingat, ada yang mesti dilupakan. Yang mesti diingat dosa-dosa, yang mesti dilupakan pahala-pahala. Ada yang mesti diingat, ada yang mesti dilupakan. Yang mesti diingat perbuatan baik orang ke kita. Yang mesti diingat perbuatan baik orang ke kita, perbuatan jahat kita ke orang. Yang mesti dilupakan perbuatan baik kita ke orang, perbuatan jahat orang. Kok pernah kita buat baik sampai orang itu yang mengingatkan kita? Selalu merasa aku banyak dosa, aku banyak dosa. Saya seorang imam di musola. Kalau saya datang kajian Rabu, biasanya tak ada orang sholat di musola, karena tak ada yang bisa jadi imam. Berarti antum sholat dulu. Sholat dulu di sana. Dalam perjalanan kemari ikuti streaming. Beta putus bacaan. Bagaimana harusnya sikap saya? Tetap jadi imam di situ. Dan sementara beberapa bulan ini buat pelatihan imam cadangan. Khusus Rabu bilang sama dia, kau jadi imam sini, aku kata dia, aku mau sana juga. Cuma kau aja. Nah, begitu kita ganti-gantian lah. Rabu ini kau sendiri.
Di satu sisi saya sangat ingin datang, di sisi lain saya tak tega, jangan tinggalkan. Kalau sampai musola itu tinggal, orang tak sholat, istahwadat alaihi musyayatin, satu kampung itu diganggu setan. Jangan. Tak boleh masjid surau langgar musola kosong dari sholat berjamaah. Walaupun antum sendiri, kalau sampai kosong sekali, satu kampung itu kesetanan diganggu setan. Bagaimana cara membagi hewan kurban? Di masjid kami begini, satu kupon untuk yang berkurban, satu kupon untuk yang bekerja, satu kupon untuk panitia, satu kupon untuk masyarakat umum. Jadi satu orang bisa dapat 4 kupon. Bapak ini masyarakat, dia ikut berkorban, dia ikut bekerja, dan dia panitia 4 kupon. Satu kupon biasanya berapa kilo? 2 kilo. 8 kilo. Coba hitung berapa orang yang dapat 8 kilo. Kalau cuma 7 orang, oke. Tapi kalau sampai 70 orang, habislah daging 7 orang. Jadi hitung-hitung. Jadi buat model begini ini ijtihadnya tidak generalisir khusus. Maka lihat kondisional. Kira-kira yang dapat 4 ini bisa berapa orang? Hitung-hitung cuma 1 orang, Pak Ustaz. Cuma 4 ketua masjid aja. Itu pun tak diambilnya, kami kasih 4 kupon, cuma 1 aja diambilnya, yang 3 dibalik. Tapi kalau pas dihitung-hitung ternyata 10 orang, berarti habis jatah 30. Perlu dirombak sistem ini. Ini perlu diamandemen, dibawakan ke MK ini. Karena kalau diteruskan ini menimbulkan kebohongan. Apa hukumnya membuat semen dan keramik pada kuburan? Tanah ini tanah wakaf untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Gitu bunyi akadnya. Tanah ini tanah wakaf untuk kaum muslimin dan muslimat. Apakah saya berhak dikuburkan di situ? Saya berhak, karena saya termasuk muslim. Tak bisa saya dikuburkan di situ karena di semen. Maka yang menyemen itu sudah mengambil tanah wakaf. Kalau pekuburan umum kaum muslim. Tapi saya bapak kawan kita berkumpul. Lalu kita buat tanah wakaf khusus peserta Riyadhus Shalihin. Limited. Boleh. Kenapa? Karena tidak umum itu. Atau saya wakafkan tanah untuk keluarga saya. Maka yang ada dikubur di situ, kubur saya, kubur Mizyat Hazik, kubur Sami. Karena itu limited untuk saya. Tapi kalau kubur kaum muslimin muslimat tak boleh, karena itu bukan milik personal, tapi milik orang. Kenapa kubur almarhumah emak Ustadz Semen bertiang, beratap lagi? Karena tanah itu saya beli sebulan sebelum dia meninggal. Saya bawa ziarah. Tanah itu sudah habis. Kata emak saya ke orang yang punya tanah ini, nama yang punya tanah ini Dedek, ku minta tanah kau tuh semeter. Untuk apa, Wak? Aku nanti kalau mati aku mau di sini. Sebulan sebelum meninggal.
Saya bawa ke situ. Jadi setelah meninggal, saya beli tanah itu 22 meter, ke belakang 60 sampai ke tepi sungai. Saya beli, saya semen, saya buat tiang supaya saya datang setahun sekali buat kenduri dan bawa anak saya sama anak Jamal, anak adik saya, mengajarkan mereka ziarah. Setiap tahun saya buat kenduri, saya bawa mereka baca Yasin, saya kasih atap supaya tak kepanasan. Karena saya beli. Jangan nanti orang yang tak tahu cerita ini, alah Somad tuh ngomong aja gitu, makam maknya di semennya. Saya beli tanah itu, bukan tanah kuburan kaum muslimin. Jelas? Jangan nanti cakapnya aja tuh. Kami kemarin di kampungnya tengok, semennya kami tengok. Bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang orang yang pandai menarik barang pusaka? Keris, batu cincin. Yang pertama, trik. Trik itu artinya tipuan. Jadi, datang orang. Ustadz, ada yang bilang di tanah kami itu ada keris. Daerah mana tanahnya itu? Oh, sini Ustaz. Habis itu ada timnya di samping. Mencari di Google Map. Tanya dari iya. Malam tuh tim itu menanamkan keris itu. Tanamkan keris. Nah, setelah ditanamkan keris, menjelang tengah malam, bakarlah kemenyan. Naiklah keris itu. Ditanamnya duluan. Itu namanya trik, tipuan. Yang kedua, tidak pakai tipuan manusia, tapi tipuan jin. Dia punya jin atuk-atuknya dulu. Kalau atuk saya dulu punya jin, mati atuk saya, dia datang ke ayah saya. Habis dia datang ke ayah saya, meninggal, dia datang ke saya. Kenapa dia datang? Karena dia perlu majikan. Jadi berinduk samang jo jin. Karena dia umurnya panjang. Atuk kita mati, datang dia ke ayah kita. Ayah kita mati, datang dia ke kita. Kalau ditunjukkannya sekali, habis itu saya mau, berkawanlah sama dia. Ada orang tiba-tiba didatangkan keris di rumah. Datang keris itu terlintang. Fotonya. Kunci emas. 2 hari tak disenggolnya, hilang. Emas batangan. Datang ke saya nanya, Ustadz, ini keris datang 2 hari hilang. Ini kunci datang 2 hari hilang. Ini emas batang 2 hari hilang. Pertanyaan saya yang pertama, ada tak atuk-atuk kau dulu dukun? Ada, Pak Ustaz. Jin dia itu datang untuk menawarkan proposal, mau tak kita lanjutkan MOU ini? Kalau kau bacakan ayat kursi, kau berzikir, kau tak peduli lagi dia itu, tak tahan dia, dicarinya induk semang lain. Tapi kalau kau mandikan keris itu, kau pasang limau-limau, kau buatkan malam khusus, kau potongkan ayam, kau kasih dia pulut kuning, habis itu kau pun berkawan sama dia, kau pun nanti jadi dukun, kau pun nanti akhirnya teruslah berkawan. Sampai akhirnya nanti pas mau mati, disitulah kau diganggunya. Mati dalam keadaan suhul. Jangan berkawan sama jin. Saya dipesan almarhumah mak saya, kau jangan berkawan sama jin. Mak saya dipesan atuk saya, kau jangan berkawan sama jin. Atuk saya dipesan onyang saya, kau jangan berkawan sama jin. Saya memesan ke anak saya, Azik, kau jangan berkawan sama jin. Sami ini belum bisa lagi.
Ketika udah bisa, kau jangan sampai berkawan sama jin. Gak apa-apa Pak Ustaz, ini jin Islam, sedang kawan Islam tak bisa kita percaya. Lagi jin Islam. Saya manusianya payah saya percaya. Apalagi jin. Datang dia malam-malam, aku jin atuk kau, aku jin Islam. Tak bisa percaya. Sedang manusianya payah kita percaya sekarang. Apalagi jin. Ada orang susah dari kampung merantau ke Kuala Lumpur, jualan kerja macam-macam serabutan kerja, dapatlah 30.000 ringgit duit. 30.000 ringgit kali 3.000, 90 juta. Senanglah dapat duit. Tiba-tiba duit tadi hilang. Stres, depresi, suntuk. Di saat sedang puncaknya suntuk, stres, depresi, sedih, malu, galau itu, datang bisikan. Jual roti canai. Akhirnya dia buka jual roti canai. Jual roti canai dalam sebulan dapat 100.000 ringgit. Banyak duit. Datang aja orang beli roti tadi ramai. Kemudian datang bisikan, pergi ke Masjid Demak. Jadi Kuala Lumpur. Pergi dia terbang naik pesawat ke Surabaya, pergi ke Masjid Demak. Sampai di Masjid Demak, lihat silsilah kau keturunan Wali Songo. Tengoknya silsilah di dinding. Ini atuk kau. Ada nama atuk di sini. Ulang dia, datang lagi bisikan. Kalau kau mau mengobati orang, bacakan sholawat sekian kali. Datang orang, obat sehat. Yang ini cerita lagi, sehat. Ini cerita sehat. Datang orang ramai. Maka dia pun dinobatkan orang sebagai wali, kasyaf. Lalu kemudian akhirnya kata bisikan itu, kalau kau mengobati orang, nilainya 6. Kalau kau sembahyang, nilainya 5. Kalau mengobati orang, nilainya 6. Kalau sembahyang, nilainya akhirnya. Tengok tutorial setan. Dia bukan langsung antum sesat, tak, digiringnya dulu. Makanya bunyi ayatnya, la tattabi'u khutuwatis. Yang bercerita ini Syekh Jahid Siddiq, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Masih hidup Syekh Jahid. Nanti antum pergi ke Malaysia cari Syekh Jahid Siddiq, tanya dia tentang wali yang tak sembahyang gara-gara kau mengobati orang nilainya 6. Kalau sembahyang 5. Ini dia duduk mengobati. Dan orang sudah mengatakan dia wali. Na'udzubillah, jangan sampai antum kena ganggu. Sampai antum berkawan sama jin. Itu maka jin tidak mau datang ke saya. Karena selalu saya ulang-ulang. Datang dia ke saya tidak mau. Mungkin udah hampir-hampir juga yang dekat-dekat orang itu. Ada juga dia hadir tabligh akbar. Karena sering saya bilang gitu. Ada seorang perempuan, lakinya kawin lagi, anak ngasih makan dia, susah, dalam keadaan susah, sedih, suntuk, galau, komplit. Tiba-tiba jumpanya kayu segini di jalan.
Kemudian datang tetangganya, sakit. Diginikannya kayu, sehat. Dimasukkannya kayu itu ke air, diminum orang, sehat. Bodoh tanganlah orang berobat. Datang emaknya keluarga emak saya. Ya, ambilnya kayu itu, masukkannya ke dapur tempat masak. Mana kayu itu mah udah bakar udah. Takut aku syirik. Oh, ngamuk dia, selamat dia. Biasanya dia datang pas lagi sedang suntuk-suntuk. Maka antum jangan sampai suntuk. UKT naik. Skripsi ditolak. Mahasiswi yang dulu di astar pendaftaran udah dipinang orang. Motor pula ditarik leasing. Sedang suntuk-suntuknya datang dia. Jangan antum mau. Ingat pesan. Dia datangnya biasanya pas lagi suntuk. Situ dia datang biasanya. Hati-hati. Mana tahu terjadi sama antum, baik yang langsung maupun yang streaming, pas lagi sedang suntuknya, susahnya, galaunya, datang dia. Ingat pesan, jangan antum berkawan sama itu, jangan berkawan sama setan. Susah nanti antum mati. Mati dalam keadaan suhul. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.